Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum ikhwan akhwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 7 Ramadan 1442 Hijriah atau tanggal 19 April 2021 jam 6:18 kita mulai melanjutkan kajian tafsir surat Az-Zukhruf yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita sampai di halaman 21, masih di muqaddimah, di akhir dari muqaddimah beliau rahimahullah. Dan dijelaskan kemarin terakhir kita membahas ringkasannya bahwasanya Al-Quran diturunkan ada dua, ada yang dengan sebab, ada yang diturunkan tanpa sebab, dan ada kebarokahan. 3 kebarokahan yang disebut adalah kebarokahan dari Al-Quran kepada apa? Taksirnya, pengaruhnya terhadap orang yang membaca, kemudian sawabnya, ganjarannya, kebarokahan ganjaran dari orang yang membaca Al-Quran. Begitu juga barokah dalam apa? Asar, pengaruh secara luasnya, di mana Islam itu dibuka, bisa merambah ke bagian barat dan timur dari bumi itu dengan adanya wasilah, yaitu Al-Quran. Dan ini bagian dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, yang kemarin kita juga bahas tentang bahwasanya mukjizat ini tidak ada mukjizat angka, bilangan yang ada di dalam Al-Quran. Karena menetapkan suatu mukjizat itu harus dengan dalil. Tanpa dalil maka itu cocokologi. Dan di sini dijelaskan tentang apa? Kemarin membahas tentang tafsir Al-Quran itu dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu dengan hadis Nabi SAW. Al-Quran dengan Al-Quran, contohnya kemarin sudah dibahas tentang kayak misalnya tentang bahasa apa? Ayat, kemudian dijelaskan dengan ayat lainnya, misalnya apa? Al-Qariyah, Mal-Qariyah, dan seterusnya. Kemudian juga kita bahas tentang Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW, yaitu tentang makna pertama ziyadah, lilladina ahsanul husna wa ziyadah, di surat Yunus ayat 26. Ziyadah di sini adalah an-nadharu ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah, sebagaimana yang ditetapkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 181, kemarin kita sudah bahas. Kemudian juga tentang apa? Ar-ramyu wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Nah, min quwwah di sini bersiap-siaplah kalian, ya, bersiap-siaplah menghadapi orang-orang kafir sebagaimana yang kalian mampu dalam hal apa? Kekuatan. Quwwah di sini adalah ar-ramyu. Dijelaskan kekuatan, maksudnya di sini adalah kekuatan melempar, di mana ini dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, ala innal quwwata ar-ramyu. Ingatlah bahwasanya kekuatan itu dalam hal lemparan. Ketika melempar, maksudnya di sini bukan hanya difahami sebagai apa? Melempar panah, tapi juga sekarang ini adalah melempar roket. Nah, sekarang kita bahas, kita lanjut pembahasan pada hari ini tentang ala kulli halin narji'u fi tafsir al-Quran ila tafsir al-Quran bil Quran thumma bis sunnati thumma bi aqwali sahabati
wala na'dilu an aqwali sahabati ila tafsiril mutaakhirin abada. Ala kulli hal, artinya di sini kita bisa katakan bahwasanya narji'u fi tafsir Al-Qur'an ila Qur'an. Ila tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Kita balik lagi menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Tsumma bi sunnah, kemudian dengan sunnah. Tsumma bi aqwali sahabah, kemudian dengan perkataan para sahabat. Wala na'dilu an aqwali sahabati ila tafsir mutaakhirina abadan. Dan kita itu tidak mengambil dari perkataan para sahabat ila tafsir mutaakhir. Maka disebutkan di sini wala na'dilu an aqwali sahabati ila tafsir mutaakhirin abadan. Selama-lamanya kalau misalnya antum itu menjadikan tafsirnya para sahabat itu dikalahkan dengan tafsirnya orang-orang belakangan, ini salah di situ. Paham maksudnya? Harus tetap memegang perkataan para sahabat dalam hal tafsir dibandingkan dengan orang-orang yang mengaku ahli tafsir pada zaman sekarang. Khususan fil ibadah, terutama dalam hal ibadah. Amma fil umuri allati tahdutsu wa yakunu fil Qur'ani isyaratun laha fahadhihi qad la yaridu 'anis salafi fiha tafsirun walakin tufassaru hasbal waqti li'anna hunaka asya'a min al-umuri al-kawniyati al-fada'iyyati wal-ardiyyati lam yatakallam fiha as-salafu rahimahumullah walakin takallama fiha al-mutaakhirun wa fanaqulu ya yurja'u ila qaulil mutaakhirin fi hadha lianna salafa lam yakunu ya'rifuna dzalika. Khususnya dalam hal ibadah ini tidak boleh mengedepankan perkataan orang-orang belakangan dibandingkan para sahabat. Amma fil umur allati tahdutsu, sedangkan perkara-perkara yang kekinian yang modern wa yakunu fil Qur'ani isyaratun laha fahadi qad la yaridu 'anis salafi fiha tafsirun, di mana ini ada isyarat di dalam Al-Qur'an tapi tidak dibahas oleh ulama terdahulu dalam hal tafsir. Walakin tufassaru hasbal waqti, maka ini ditafsirkan sebagaimana adanya pergeseran waktu. Kenapa? Lianna hunaka asya, karena di situ ada beberapa hal minal umuril kauniyatil fadaiyyati wal aradiyati. Karena ada perkara-perkara yang sifatnya itu kauniyah. Artinya kauniyah di sini apa? Global. Sesuatu yang general. Yang sifatnya menyeluruh, terjadi kepada semuanya. Baik yang muslim maupun yang kafir, dan ini tidak disebutkan oleh ulama terdahulu. Artinya misalnya tentang sains yang kemarin kita bahas, keajaiban sains. Kalau itu berkaitan ada isyarat dari Al-Qur'an tapi tidak dijelaskan oleh kaum salaf terdahulu, maka tidak mengapa. Ya, walakin takallama fihal mutaakhirun, dan ini dibincangkan oleh ahli tafsir zaman sekarang. Fanaqulu, maka kita katakan yurja'u ila qaulil mutaakhir fi hada, maka ini boleh diambil omongannya para ulama belakangan taakhir, ya, pendapatnya mereka orang-orang mutaakhirin itu bisa pas karena ini tidak dibahas. Kayak misalnya tentang apa? Tentang kaitannya dengan janin misalnya, itu untuk belakangan fikul waqi'-nya, fikul waqi' yang fikul nawazil yang sekarang terjadi ini lebih detail daripada yang sebelumnya. Lianna salafa lam yakunu ya'rifuna dzalika, karena salaf terdahulu bisa jadi itu tidak mengenal yang demikian tentang hal-hal kekinian, ya, hal-hal kekinian. Nah, kemudian amma masailul ibadati wal muamalati wa ma asbahaha, sedangkan permasalahan-permasalahan ibadah, ya, kemudian interaksi di antara manusia, pergaulan, wa ma asbahaha, dan yang semisalnya, fa innahu yurja'u fi dzalika ila tafsir sahabati ala kulli halin. Maka kalau yang berkaitan dengan ibadah muamalah, ini kaitannya apa? Kembali kepada tafsiran sahabat ala kulli halin, berlaku di setiap kondisi, tidak kemudian hanya kondisi-kondisi tertentu.
Karena ini bagian apa? Ibadah dan muamalah sudah sempurna sebagaimana yang difahami oleh para sahabat. Nah, summa ba'da dzalikal martabatur rabi'atu, kemudian ke martabat yang ketiga dalam menafsirkan Al-Qur'an apa? Yaitu menafsirkan Al-Qur'an menurut kibarul mufassirin minat tabi'in. Ahli tafsir, pembesar ahli tafsir di kalangan tabi'in. Di kalangan apa? Tabi'in. Wa martabuhum adna bi katsirin min martabati sahabah. Dan martabatnya, perkataan, pendapatnya tabi'in ini jauh lebih rendah daripada apa? Ya, sahabat. Kedudukannya para sahabat. 6. As'alullah ta'ala an yaj'alana wa iyyakum mimman yatluna al-kitaballahi haqqa tilawatihi wa an yarzuqana ta'allumahu lafdhan wa ma'nan wal amala bihi innahu ala kulli syai'in qadir. Suf, antum lihat bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam setiap tulisannya itu menyisipkan doa-doa kebaikan. As'alullah ta'ala, aku memohon kepada Allah ta'ala an yaj'alana, agar Allah menjadikan kita wa iyyakum dan kalian mimman yatluna kitaballahi haqqa tilawati, termasuk orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca. Artinya apa? Membaca, faham, bacaannya benar, apa yang difahami, apa yang dibaca itu menjadi pemahaman, maknanya juga kita tahu, ya. Ini adalah bagian dari apa? Doa. Wa an yarzuqana ta'allumah lafdhan wa ma'nan, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada kita untuk mempelajari Al-Quran baik lafadznya maupun maknanya, wal amala bihi, dan mengamalkan dengan Al-Quran tersebut. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu ya menguasai segala sesuatu. Allah lah yang maha menguasai segala sesuatu. Maka ana berazam insyaallah bi'inillah tafsir surat Az-Zukhruf ini, meskipun misalnya di Ramadan kita nggak selesai, insyaallah bi'inillah ba'da Ramadan nastamir ma'at tafsir. Harus ada tafsir di luar tafsir hari Ahad pagi. Hari Ahad pagi kita membahas tafsir juz amma di warung mujarab. Namun ini insyaallah yaumiyan nadrus tafsir surat Az-Zukhruf yaumiyan insyaallah bi'inillah. Bas nughayyir yaum al-jum'ah wa yaum al-khamis idza fi ba'da Ramadan insyaallah. Nah, kalau Kamis besok tetap sini. Fa in qala qail. Sekarang kalau ada yang berpendapat. Nah, ini kaitannya dengan apa? Tentang kaitannya dengan yang sering terjadi ketika Ramadan. Ini fawaid. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan antum untuk menulis dan untuk menyebarkan kepada ikhwan lainnya. Tentang apa, Mas? Tentang tadarus. Makna tadarus itu saling memberikan pengajaran. Tadarus dari tafa'ala, tadarus. Dan bukan kemudian seperti sekarang ini. Kayak gini itu bukan tadarus. Karena yang mengajar satu, namanya ta'lim, bukan tadarus. Idza istama'a jama'atun ala kitabillahi yastami'una al-Qur'ana wa yunsituna lahu fahal lahum ajrul qari'. Ini pertanyaan. Apabila orang berkumpul untuk mendengarkan Al-Quran dan mereka diam untuk mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, apakah orang yang diamnya ini, misalnya sekarang anak baca Al-Quran, antum diam, antum mendengarkan apa yang anak baca, maka apakah antum itu mendapatkan pahala dari bacaan sama dengan apa yang anak baca? Artinya pahala dari orang yang membaca Al-Quran, qari'nya, antum diem, anda membaca Al-Quran, atau salah satu dari antum membaca Al-Quran, kemudian yang lain diem mendengarkan qari'nya, mendengarkan orang yang baca Al-Quran. Apakah orang yang diem itu bisa mendapatkan pahala sama dengan qari', sama dengan orang yang baca Al-Quran? Al-jawab na'am. Jawabannya apa? Iya. Ingat tuh? Jawabannya apa? Iya. Lahum ajrul qari'. Bagi orang yang diam tadi, orang-orang yang berkumpul diam mendengarkan bacaan Al-Quran tadi,
itu akan mendapatkan pahalanya orang yang membaca Al-Quran. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 204. Nah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapatkan rahmat. Dan ini akan sebutannya idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Quran. Fastami'u lahu, maka dengarkanlah dia, dengarkanlah Al-Quran itu baik-baik. Wa ansitu la'allakum turhamun, dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapatkan rahmat. Oleh karena itu, orang yang berkumpul, kemudian hanya ada satu orang yang baca Al-Quran, dan orang yang lain berkumpul itu mendengarkan, memperhatikan dengan seksama, bukan ngantuk, Mas. Ingat tuh, bukan ngantuk. Karena di sini apa? Fastami'u wa ansitu. Ada lafaz apa? Fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan bacaan Al-Quran itu dan apa? Memperhatikan dengan seksama. Diam, memperhatikan dengan seksama. Ini dua syarat ini, Mas. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalnya antum itu udah diem, Ustaz, saking diemnya ngantuk, apakah orang yang ngantuk itu akan mendapatkan pahala? Nanti akan dibahas di sini. Kiasnya hampir sama. Dengan apa? Antum mendengarkan murotal MP3, Mas. MP3 yang ada di HP-HP antum itu, atau di mana saja, di YouTube, dari mana aja, gampang sekarang. Dengerin, atau di TV misalnya. Antum dengerin itu. Apakah dengan hanya mendengarkan MP3 tadi atau bacaan Qur'an yang ada TV tadi, antum mendapatkan pahala? Tidak, Mas. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Paham sampai sini? Sehingga kalau kemudian antum ngantuk ketika sekarang di depan antum itu dibacakan, ya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, kemudian antum ngantuk. Ustaz tadi baca ayat yang mana toh? Gak dengerin karena ngantuk, capek misalnya. Nah, maka dia pun tidak mendapatkan pahala karena tidak memenuhi dua syarat tadi. Dua syarat apa? Fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dengan baik-baik dan perhatikan dengan seksama, diam. Ustaz, kalau ngobrol sendiri, main HP, itu juga terhapus, Mas. Karena apa? Dia tidak wa ansitu. Mungkin dia dengar, tidak memperhatikan, tidak diam untuk memperhatikan. Paham ya di sini? Nah, karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang seputar itu, Mas. Pertanyaan-pertanyaan kreatif yang seputar ini. Karena ini, Masya Allah, Syekh dakik sekali, detail sekali membahas tentang ini. Ya. Jadi orang-orang yang sekarang menyebut mereka itu tadarus, membaca Al-Quran setelah taraweh bareng-bareng, ada satu yang membaca, kemudian yang lain mendengar, maka yang lain mendengar, orang yang mendengar bacaan Al-Quran, dia itu diem, dia mendengarkan, fokus seksama dengan apa yang didengar, maka dia mendapatkan pahala orang yang membaca Al-Quran. Paham sampai sini? Ada dua syarat, Mas. Fastami'u lahu, mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut, dan apa? Wa ansitu, dan diam dengan kondisi apa? Fokus, memperhatikan dengan apa yang dibaca tadi. Oleh karena itu disebutkan walidzalika yusra'u lahum, ya, walidzalika yusra'u lahum idza sajal qari'u sujudat tilawati an yasjudu ma'ahu fa hukmuhum hukmuhu. Nah, oleh karena itu disyariatkan kepada orang-orang yang tadi mendengarkan, idza sajadal qari'u, apabila orang yang baca Al-Qur'annya, qari'nya tadi sujud tilawah, maka mereka pun ikut sujud tilawah. Kenapa? Karena bacaannya sama, Mas. Paham nggak? Nah, fa hukmuhu hukmuhum.
fa hukmuhum hukmuhum. Maka hukum yang berlaku kepada orang-orang tadi itu karena mengikuti hukum dari qari'nya tadi. Kalau dapat pahala, kalau mau sujud sahwi, sujud tilawat, seperti itu. Paham sampai sini? Nah, ada pertanyaan, Ustaz, kalau ada orang yang berhenti di ayat-ayat yang di situ harusnya sujud tilawah, kemudian tidak sujud tilawah, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Karena sujud tilawah hukumnya sunnah. Hukumnya apa, Mas? Sunnah. Apalagi ketika antum dalam kondisi menghadapi orang yang masih awam terhadap sujud tilawah, nanti bingung. Iki sujud apa iki malahan? Akhirnya jadi bingung. Fa in qala qail, kalau ada yang berpendapat, hal lil mustami'ina ila tasjili ajrul qiraati. Nah, ini yang tadi bahas tentang pahala tadi. Apakah orang yang mendengar kepada rekaman bacaan Al-Qur'an, ajrul qiraati, dia akan mendapatkan pahala dari bacaan Al-Qur'an? Al-jawab la, tidak. Jawabannya apa? Tidak. Ini yang menjawab siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Laisa lahum ajrul qiraati, bagi mereka tidak akan mendapatkan pahala bacaan. Lianna hadza hikayatu sautil qari. Ya, sauti qari'in qad yakunu mayyitan wa laisa qira'atan. Ini bagi mereka tidak mendapatkan ganjaran dari bacaan. Kenapa? Karena ini adalah hanya hikayatus sauti, tentang rekaman suara, Mas. Tentang rekaman suara. Ya, suara orang yang membaca Al-Qur'an. Qad yakunu mayyitan, bisa jadi dia sudah mati. Lama matinya. Walaisa qira'atan, dan itu bukan bacaan. Artinya membaca dalam kondisi apa? Hidup, Mas. Al-Qur'an lil hayy walaisa lil mayyit. Al-Qur'an itu untuk hidup, orang yang hidup, bukan orang yang mati. Paham sampai sini? Nah, walihada la yahillu an yu'addal adanu min musajjilin kama yaf'alu ba'dun nasi fi ba'dil amkinah. Indahu musajjilun idza jaa waqtul adani fatahu musajjil bil muadzin. Hadza ghalatun 'azimun wa la yanfa'. Di sini ya, oleh karena itu tidak dihalalkan ya untuk menyalakan adzan dari rekaman. Menyalakan apa? Adzan dari rekaman. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang di beberapa tempat. Mereka itu punya rekaman, dan ketika datang waktu adzan, mereka membuka rekaman itu, menghidupkan rekaman itu, ya seolah-olah itu muadzin. Dan ini adalah kesalahan yang sangat besar, fatal, wala yanfa, dan tidak manfaat. Ana dulu ketika di awal di Abu Dhabi itu adzannya satu, Mas. Nggak ada adzan silver saya kayak di Indonesia ini. Ya, masjid sana masjid sini nggak ada yang adzan. Adzannya cuma satu muadzin saja. Ana saat itu bingung, ini rekaman atau gimana? Ternyata itu direlay lewat satu orang, ada muadzin, kemudian direlay lewat satelit yang masing-masing masjid ini sudah menyalakan istilahnya pemancarnya untuk menangkap adzan tersebut. Sehingga tugasnya muadzin di masing-masing masjid itu nyalain pemancar itu. Tidak adzan. Mereka hanya bertugas untuk qomat dengan suara dalam. Terkadang ada suara luar juga, tapi jarang. Dan itu adanya adzan muwahhid. Ini adalah salah satu pendapat dari mazhab Maliki, mazhab yang berlaku di UAE. Kondisinya saat itu anak nggak sengaja jalan-jalan ke pasar. Ada terminal, ada masjid di situ. Ternyata tukang muadzinnya di situ, dan ada juga dibagi. Saat itu ada masjid di mall, ternyata ada juga muadzin yang ada di situ. Jadi dibagi. Sudah dijadwal sekian masjid sana, kemudian direlay. Tapi itu tidak berlaku di Dubai, tidak berlaku di Sharjah, hanya di Abu Dhabi. Walaupun dengan satu negara yang sama, UAE. Ala kulli hal itu adalah kondisi yang terjadi, yang alhamdulillah di Indonesia nggak ada. Tapi di Indonesia ada yang aneh.
Ketika misalnya adzan fajar mau 2 kali, melindur pokoknya muadzin nih. Jadi adzan ada sunnahnya, adzan Bilal dan adzan Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, setengah jam sebelum adzan itu adzan awal. Kemudian adzan tsani. Di Indonesia kalau misalnya mau 2 adzan seperti itu, orang pada kaget, ngira bahwasanya muadzinnya itu kecepatan, melindur dan yang lainnya. Itu memang kondisinya tidak siap. Dan semoga Allah Azza wa Jalla nanti memudahkan kita untuk bisa tatbik ke sunnah yang seperti itu. Ya, melakukan sunnah yang seperti itu. Paham sampai di sini? Ini faedah penting tentang apa? Makna tadarusan yang sering dilakukan. Dan antum itu mendengarkan, itu tidak ngaruh. Nah, sekarang pertanyaan dari anak. Ada hadis Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Oh, kama qala Nabi SAW. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya ya, syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Apakah kemudian ketika orang yang punya rumah itu harus membaca Al-Baqarah sendiri, atau boleh orang lain, atau boleh dengan rekaman? Ini al-amrul wasi'. Kenapa? Quri Al-Quran. Sebutannya apa? Dibacakan Al-Quran. Dibacakan surat Al-Baqarah, afan. Jadi kalau misalnya kaitannya, Ustaz, orang itu masih belajar membaca Al-Quran, belum lancar. Kalau untuk membaca Al-Baqarah susah teman Ustaz, mungkin berbulan-bulan baru selesai misalnya. Ya. Karena la taj'alu buyutakum maqabira fa innal baita alladhi tuqra'u al-baqaratu ya fihi la yadkhulu syaitanu. Dalam lafaz yang lainnya. Jadi jangan jadikan oleh kalian rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Karena sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Baqarah, di sini ada tuqra'u. Sebutannya tuqra'ul baqaratu. Dibacakan itu berarti bukan harus sahibul baitnya. Misalnya Mas Furqon bacaannya sudah lancar. Mas Fur, tolong dong antum ke sini. Bacain Al-Baqarah di rumah kita. Yo, ahsan. Alhamdulillah. Ya, Mas Furqon bilang, "Wani piro?" Oh, jangan. Ya seperti itu, jangan wani piro. Berarti ketika misalnya orang tadi tidak mampu untuk membaca Al-Baqarah karena masih terbata-bata dan seterusnya, maka boleh baginya untuk mendatangkan orang untuk membacakan Al-Baqarah di dalam rumahnya, ataupun memperdengarkan Al-Baqarah, surat Al-Baqarah dengan rekaman MP3 atau TV atau yang lainnya. Paham sampai sini? Dan Anda menjumpai rumah-rumah yang dahsyat gangguannya, syaitannya itu atau jinnya itu menguasai dengan kuat, maka ketika antum itu nyetelin alat itu bisa rusak. Jin gitu. Alat itu bisa rusak. Jadi pas ayat-ayat tertentu, loh, alatnya kok mati malahan. HP-nya mati sendiri. Bisa. Karena dahsyatnya kekuasaan di situ, jinnya sudah lama di situ. Marah. Itu dengan izin Allah bisa melakukan seperti itu. Tapi di situ mereka tidak akan kuat, Mas, kalau kemudian itu dibacakan sempurna dan seterusnya dan seterusnya. Ini Ana pernah mendapati sendiri. Ana ceritakan sedikit. Ana waktu itu ke Jakarta, kemudian ditawari oleh ikhwan-ikhwan untuk nginep di hotel atau di tempatnya mereka. Tapi di situ ada markas ruku gitu, 3 lantai. Itu hanya dipakai ketika siang hari saja, pagi siang hari. Malam nggak pernah ditempati dan nggak ada yang berani. Di situ dikontrak, ikhwan-ikhwan Jakarta ngontrak. Kemudian ada yang cerita bahwasanya 3 tahun yang lalu di situ ada pembunuhan di situ. Ana yang penasaran, ya sudah, Ana pengen tidur di situ. Bismillah. Saat itu Ana berpikir, ya wis, sambil baca, melakukan sunah-sunah tidur malam. Nah, kemudian tidur. Betul, ganggunya Masya Allah. Yang kayak ketindihan, nggak bisa napas dan seterusnya banyak. Kemudian habis itu Ana ambil wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian Ana baca Al-Baqarah. Dan Ana nyetelin Al-Baqarah karena sudah ngantuk untuk baca Al-Baqarah komplit. Loyo. Akhirnya Ana nyetelin Al-Baqarah. Dan alhamdulillah sampai pagi nggak pernah
diganggu. Alhamdulillah. Begitu juga saat itu beberapa kali ke situ juga. Alhamdulillah setiap kali ana mau tidur malam karena saking capeknya ana setelin MP3 Al-Baqarah. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan penjagaan. Makanya kalau misalnya sekiranya antum itu ya terpaksa, ini terpaksa antum tidur di penginapan ataupun di hotel yang notabene itu sudah jarang-jarang orang datang ke situ, apalagi pandemi ini mas, hotel-hotel udah mulai wangker semua dan didiskon banyak. Saking banyaknya diskon, memang nggak ada orang yang mau ke sana. Ngapain? Cari penyakit. Kemudian qaddara syafa'al, antum harus ke hotel. Maka apa yang antum harus lakukan? Kalau kemudian antum itu tidak menjaga diri dengan sunnah-sunnah sebelum tidur, maka bisa menjadi tanda antum sholat subuhnya nggak akan bangun pagi mas, pasti kesiangan. Dan itu dialami oleh Rasulullah SAW dalam peperangan. Setelah pulang dari peperangan, Nabi SAW itu tidur di padang pasir bersama para sahabatnya. Saat itu Nabi SAW meminta Bilal untuk menjaga, tapi ternyata ghalabanin naum kama ghalabakum. Aku juga dikalahkan oleh tidur sebagaimana kalian juga dikalahkan oleh tidur. Dan saat itu Nabi SAW kesiangan sholat subuh. Dan Nabi SAW tidak melakukan sholat subuh di situ karena dengan sebab banyaknya jin di situ. Sehingga Nabi SAW pindah tempat untuk sholat subuh. Dan ini riwayatnya ada di kitab Al-Muwatta Imam Malik. Pernah kita bahas. Karena menjelaskan secara global saja. Paham sampai sini? Ini tanda ketika tempat-tempat yang di situ ada banyak jinnya, nasallallahu mafiyah, maka bisa jadi ketika antum harusnya bisa bangun sholat subuh tepat waktu, antum nggak bisa bangun, antum kesiangan. Paham sampai di sini? Nah, makanya nggak perlu cemas kalau misalnya memang antum itu tidur di tempat baru, antum boleh ketika malam antum dengarkan surat Al-Baqarah. Paham sampai sini? Ini faedah penting yang bisa jadi ini adalah bagian dari pengalaman yang bisa antum juga lakukan. Ya, kalau itu benar dari Allah Azza wa Jalla, kalau itu salah itu dari dhaifnya ana. Allahu a'lam. Begitu juga nanti insya Allah kita akan bangun beberapa bangunan di Sukran. Ya, kita lanjutkan dengan pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Azza wa Jalla Bismillahirrahmanirrahim. Syekh rahimahullah yaqul qala Syekh rahimahullah mengatakan al-basmalatu ayatun min kitabillahi, yani anna Allah Azza wa Jalla anzalaha kama anzala baqil Qur'an fa hiya kalamullahi Azza wa Jalla, ya, tuftatahu biha kullu suratin min al-Fatihati ila qul a'udzu birabbin nas ila bara'atum fa innaha lam tanzil, ya, la fatihatiha, ya, li iftitahiha. Nah, fa innaha lam tanzil li iftitahiha. Nah, karena ini tentang bismillah, sama dengan pembahasan di tafsir juz amma yang kita bahas ahad. Ya, al-basmalah itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Ayatun min kitabillahi. Ini adalah termasuk ayat dari Al-Qur'an. Yakni annallahu azza wajal, bahwasanya Allah azza wajal menurunkan bismillahirrahmanirrahim sebagaimana menurunkan, ya, Al-Qur'an lainnya, ayat-ayat yang lainnya. Fa ya kalamullahi. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kalamnya Allah azza wajal. Tuftatahu biha kullu suratin minal fatihati ila qul a'udzu birabbin nas illa bara'at fa innaha lam tanzil liftitahiha. Dari setiap surat itu dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kecuali Bara'ah, surat apa? At-Taubah, karena tidak diturunkan untuk membuka surat tersebut. Nah,
Kemudian ya, walaysatil basmalatu minas suratil lati qablaha, dan bismillah ini bukanlah termasuk bagian dari surat yang sebelumnya. Sebagaimana apa? Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat dari Al-Fatihah. Sudah kita bahas di surat apa? Tafsir juz amma. Wala min suratil lati ba'daha. Begitu juga bukan termasuk surat bagian dari surat setelahnya. Jadi kalau bismillahirrahmanirrahim ada surat, ini bukan milik sebelumnya ataupun milik sesudahnya. Wala hada fala tuhsabu min ayatiha, maka jangan dianggap sebagai bagian dari ayat-ayat suratnya, surat sebelumnya atau sesudahnya. Fal Fatihatu mathalan uftutihat bil basmalati. Fatihah ini dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Wal basmalatu laisat minha, sedangkan basmalah bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk bagian dari Al-Fatihah. Bal hiya ayatun mustaqilatun. Nah, ini yang rajih. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayatun mustaqilatun, ayat yang berdiri sendiri. Ayat yang apa? Berdiri sendiri. Ya. Makanya kalau misalnya ada orang yang ini kajiannya ngumpul di sini, kemudian ada yang orang duduk di sana, maka dia itu apa? Mustaqilah, menyendiri dia. Wa awwalul Fatihati, dan awal dari surat Al-Fatihah apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini harusnya disebutkan ini satu. Anehnya di situ, Mas. Karena apa? Dia copy paste yang ada di Word. Jadi ayat ini sudah plek, tidak kemudian dijadiin satu. Paham sampai sini? Nah, antum benarkan di situ. Kalau dikatakan satu, harusnya dia bukan dua. Paham nggak? Jadi font yang ini font yang ada di sistem. Tinggal copy paste. Ketika mastekannya, menempelkannya itu, ini masih ada duanya. Wa dalilu ala hada ma jaa fil hadithi as-sahihi min Allah qala fil hadisil qudsi. Kita sudah membahas hadis ini panjang lebar. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi solat itu antaraku dan antara hambaku setengah-setengah. Setengah untukku, setengah untuk hambaku. Maksudnya seperti itu. Fa idza qala, kalau hambaku itu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini jadi yang pertama, tidak disebutkan apa? Bismillahirrahmanirrahim, tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah azza wajal ya mengatakan hamidani abdi. Allah azza wajal berfirman hamidani abdi. Hambaku sedang menyanjungku dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Wa idza qala ar-rahmanir rahim. Kalau hambaku itu mengatakan ar-rahmanir rahim, ketika hamba mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, apa yang terjadi? Qala asna alayya abdi. Hambaku menyanjungku. Asna alayya abdi. Wa idza qala Malik yaumiddin, dan ketika hambaku itu mengatakan Malik yaumiddin, itu Malik pemilik yaumiddin, hari kiamat, hambaku itu memujiku. Majadani abdi. Wa idza qala, dan ketika hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah Ta'ala berfirman hadza baini wa baina abdi nisfaini. Ini adalah antaraku dan antara hambaku setengah. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Wa idza qala, dan apabila dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah Ta'ala berfirman hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa bada'a bihamdillahi rabbil alamin. Maka hambaku itu memulai dengan apa? Dia orang yang mengucapkan Al-Fatihah itu memulai dengan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga bukan bismillahirrahmanirrahim. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Muslim nomor 395. Antum lihat di sini,
ketika mengatakan hadza baini wa baina abdi, maksudnya ini Mas. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini setengah-setengah. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, ini ayat yang pertama. Kemudian ar-rahmanir rahim kedua. Kemudian maliki yaumiddin itu ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4. Ya, ihdinas siratal mustaqim 5. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini 6. Ini misal di sini Mas. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini apa? 7. Nah. Paham sampai sini? Nah. Oleh karena itu di sini dijelaskan oleh Syekh alasan. Karena memang ada orang berpendapat tentang Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari Al-Fatihah, ada yang tidak termasuk Al-Fatihah. Ini ya pendapat yang mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah jauh lebih kuat daripada orang yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadullu ala hadha aidan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yajharu biha ay bil basmalati fil qiraati al jahriyati walau kanat min al Fatihati la jahara biha kasairi ayatiha. Ya. Yang menunjukkan ini juga kalau tadi tentang apa Mas? Hadis. Hadis apa? Hadis qudsi. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim. Dalil yang kedua adalah bahwasanya Nabi SAW itu tidak pernah mengeraskan bacaan apa? Bismillah. Artinya tidak membaca bismillah, tidak menjaharkan bismillah. Fil qiraatil jahriyah, dalam qiraah jahriyah, dalam qiraah bacaan yang harus dikeraskan. Apa? Salat maghrib, isya dan subuh. Ya. Maka kalau misalnya, Ustaz, kok ada berapa ikhwan ketika jadi imam dia baca Bismillahirrahmanirrahim? Karena apa? Takut sama lingkungan sekitarnya nanti dikatakan ekstrim, ya, atau tidak menghormati kearifan lokal. Nah ini nggak benar. Dengan mengatakan apa? Loh Ustadz, itu ada dalilnya kok. Riwayat Abu Hurairah. Iya, ada dalilnya, tapi hadis itu kalah kuat karena hadisnya dhaif. Sedangkan yang hadis yang sahih ini Mas, yang sudah kita bahas, yang diriwayatkan Anas dan yang lainnya, bahwasanya Anas itu pernah sholat bersama Nabi SAW dan dia tidak pernah mendengar Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim untuk membuka sholatnya. Oleh karena itu di sini mereka niru siapa itu? Ya, niru siapa? Maka disebutkan di sini, "Law kanat minal Fatihati la jahara biha kasa'i ayatiha." Seandainya Al-Fatihah itu Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, tentunya akan Rasulullah SAW menjaharkan juga, mengeraskan juga bacaan Bismillahirrahmanirrahim seperti ayat-ayat yang lainnya. Paham sampai sini? Nah, begitu juga di sini dijelaskan. Wa yadullu ala hadza. Nah, ini kalau misalnya antum tulis di sini kalau ada tulisan wa yadullu ala hadza, ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Itu dalil yang ketiga. Wa yadullu ala hadza anna Allah Ta'ala qasamaha bainahu wa baina 'abdihi nisfain. Fa thalathu ayatin lillahi wa thalatha ayatin lil 'abdi wa wahidatun bainahuma. Nah, sebagaimana kita bahas tadi, Allah Azza wa Jalla membagi antara Allah Azza wa Jalla dan hambanya ini, ya, Al-Fatihah ini ada setengah Mas. 3 ayat ini diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian 3 ayat diperuntukkan kepada hamba, dan 1 di antara keduanya dibagi lagi. Paham nggak? Nah, fasalatu al-ayati lillahi hiya, 3 ayat yang diperuntukkan kepada Allah Ta'ala, yaitu adalah pertama alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Ini masih apa? 1 nih. 2. Ini harusnya apa? 1. Ya. Tapi rata-rata mushaf Quran yang antum pegang pun itu Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama. Nah, kemudian Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin. Paham sampai sini? Nah,
Wasalasul lati lil abdi, sedangkan 3 ayat bagi hamba, ya 3 ayat bagi hamba adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini sebutan 3 ayat. Ini bagi Mas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini al mustarakatu wal mustarakatu, ya, yang kemudian mustarakah. Mustarakah itu apa? Yang bersekutu bisa dibagi setengah-setengah. Satu ayatnya itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ini bagi Allah azza wajalla, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ibadah, minta pertolongan. Ya, fatajidu hadil mustarakata hiya nisfu. Maka engkau dapati persekutuan ini adalah setengah-setengah dalam ayat ini. Wa hiya bainal abdi wa bainallahi nisfaini, yaitu antara hamba dan antara Allah azza wajalla ada setengah-setengah. Hiya nisfu min baini sab'i ayatin. Dia itu adalah setengah dari di antara 7 bagian ayat. Paham sampai sini? Nah, 7 ayat. Nah, sekarang fa idza qala qail nahnu najidu fil mushafi anna al basmalata qad rukimat ala annaha min ayatiha wa annaha ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qad ju'ilat ayatan wahidatan. Kita mendapati di mushaf Al-Qur'an yang dicetak itu, ya, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu diberikan nomor, bahwasanya ini adalah termasuk ayat dari Al-Fatihah. Dan ihdinas siratal mustaqim dan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini adalah dijadikan satu ayat. Ini yang ini Mas. Ini harusnya apa? Ghairil ini 2 ayat. Fal jawabu, jawabnya anna hada ala ra'yi ba'dil ulama. Ini adalah menurut pemikiran sebagian dari ulama. Pemikiran. Apa Mas? Pemikiran. Wa ka'anna alladziina taba'ul mushafa awwala ma taba'uhu ala hadzal ra'yi. Dan ketika mereka itu mencetak mushaf, ya, yang pertama apa yang mereka cetak itu mereka mencetak berdasarkan pendapat ini. Wastamarran nasu alaihi, dan orang-orang itu terus melakukan yang demikian. Ala anni wajadtu mushafan madbu'an fi awwalu ayatin alhamdulillahi rabbil alamin. Dan aku mendapati ada mushaf yang dicetak ayat yang pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Suf, ini tidak ada nomornya. Pas sadar. Artinya tidak nyetak, ngopinya tidak sampai ke nomor ayat. Wal ayatu sabi'atu, dan ayat yang ke-7 itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat yang ke-7 ini adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Wal basmalatu basmalah lam turaqqam, tidak diberikan nomor. Wa hadha huwa al-mutabiqu lis-shawab, dan inilah yang cocok sesuai dengan kebenaran. Paham sampai sih? Mutabiq lis-shawab. Mimma yadullu ala dzalika aidan. Nah, ini yang ke berapa Mas? Keempat. Dalil yang keempat di sini. Mimma yadullu ala dzalika aidan anal ayati la takunu mutanasibatan fit tuli wal qisari illa idza qassamna al ayat al akhirata qismain li'annaka idza qulta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sarat al ayatu hadhihi tawilatan binisbati li baqiyatil ayati fala tanasuba. Fa'ala kulli halin al-qawlur rajihu al-muta'ayyinu anna awwal al-fatihati alhamdulillah rabbil alamin wa anna al-basmalata laysat minha kasair suwari. Nah, dan apa yang menunjukkan dari itu juga bahwasanya Al-Fatihah itu bukan termasuk bagian dari Al-Fatihah adalah ayat ini la takunu mutanasiban, ini tidak cocok
secara panjang dan pendeknya tidak cocok apabila apa? Ini pembagiannya seperti itu. Karena apa? Ayatul akhirah kismain. Ya. Illa idza qasamna. Kecuali kalau ayat yang terakhir yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu dibagi jadi dua. Ini kan panjang sekali nih Mas, sirat. Ini panjang sekali. Ya enggak? Ini panjang sekali. Ini harusnya bagi dua. Li'annaka idza qulta, karena engkau apabila dikatakan ihdinas siratal mustaqim, ya ini harusnya tidak perlu disebut 6 tapi 5. Suratil ayatu hadi tawilatan, maka ayat ini menjadi panjang binisbati li baqiyatil ayat, dibandingkan dengan ayat yang lainnya. Fala tanasuba, maka ini tidak cocok. Fa ala kulli hal, ya, dengan kondisi apapun kita bisa katakan apa? Al-qaul rajihu al-muta'ayyinu, yang perkataan yang rajih, perkataan yang kuat, yang muta'ayyin, yang sudah dibahas di sini apa? Anna awal al-Fatihati, bahwasanya pertama kali Al-Fatihah, surat Al-Fatihah adalah ayatnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa anna al-basmalata laysat minha kasairis suwari, dan bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah sebagaimana surat-surat lainnya. Nah, naktafi bihadzal qudrah. Nanti besok kita lanjutkan ini insyaallah binillah. Semoga Allah azza wajalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.